Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fatan Budi Manuk, channel yang membahas tentang burung dan seputarnya. Kali ini kita akan membahas tentang masalah mengoptimalkan keluarnya dobelan pada lovebird jantan. Walaupun kita tidak punya masteran lovebird konslet asli. Di sini penting masteran lovebird konslet asli, tapi untuk membeli burung konslet asli tentunya kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, bisa berpuluh-puluh juta untuk mendapatkannya. Dan modal itu kalau untuk saya sendiri itu sangat berat ya, kalau berpuluh-puluh juta hanya untuk membeli lovebird konslet, sementara kebutuhan kita itu masih banyak. Kalau saya sendiri mending buat modal saja, karena untuk membeli dengan uang segitu besar nanti istri bisa marah-marah, dan juga kebutuhan kita tidak tercukupi. Memang masteran lovebird konslet itu sangat penting. Jadi seperti kita ketahui, master-master atau suhu-suhu yang pernah mencetak konslet, mengapa mereka dengan mudah mencetak lovebird konslet lagi? Itu karena apa? Karena mereka punya masteran burung asli yang bisa membawa bahan-bahan jantan yang lain itu cepat mengikuti konslet. Jadi jangan heran ketika suhu-suhu atau master-master konslet itu mencetak lagi dan mencetak lagi. Hampir setiap event mereka membawa burung yang baru. Karena apa? Karena mereka sudah punya masternya di rumah. Jadi masternya itu akan sangat cepat mempengaruhi bahan-bahan jantan kita. Itu mengapa mereka cepat membuat atau mencetak lovebird jantan konslet. Kalau kalian perhatikan, setiap ada orang yang mempunyai lovebird konslet, itu awalnya kebanyakan itu punya lovebird yang sudah konslet atau istilahnya minor. Dan ada yang betinanya awalnya sudah konslet, lalu untulannya jadi ke konslet. Memang yang sudah beli lovebird konslet akhirnya mereka bisa mencetak bahan-bahan menjadi konslet. Itu karena apa? Karena pengaruh masterannya itu memang sangat penting. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya masteran lovebird asli burung konslet? Jangan khawatir, walaupun kita tidak punya masteran burung asli, kita masih bisa mengoptimalkan dobelan lovebird jantan kita menuju konslet. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah yang tentunya tidak sebentar ya. Kita memerlukan waktu, kita memerlukan tenaga, kita memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Cara mengoptimalkannya adalah yang pertama, pastikan burung kamu itu memang sudah nadanya kering. Jadi kalau belum nadanya kering itu akan susah, karena tahapan-tahapan menuju konslet itu harus dari gacor menuju ke nada kering nanti menuju minor ini yang biasa disebut dengan dobelan. Dan kalau sudah di tahapan yang paling atas atau nada kering, kita bisa mengoptimalkan lovebird jantan kita menuju konslet. Caranya bagaimana? Walaupun keseharian lovebird jantan kita itu ada yang riwik, ada yang semi tidur, ada yang kadang koek-koek, tidak masalah. Itu adalah bagian dari proses menuju konslet. Yang terpenting adalah rawatan kita. Rawat dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan ketelatenan dan kesabaran. Misalkan dengan penjemuran, dengan pakan kenceng, itu wajib ya. Penjemuran, pakan kenceng itu wajib. Walaupun penjemurannya ada yang kenceng, ada yang sebentar, ada yang 2 hari sekali, tapi memang penjemuran itu adalah bagian dari mengoptimalkan burung kita menuju dobelan. Yang kedua yang paling penting adalah suara. Suara di sini adalah pengaruh suara sangat penting menuju lovebird jantan kita ke konslet. Bagaimana caranya? Setelah kita jemur, setelah kita mandikan, atau setelah kita angin-anginkan,
Itu alangkah baiknya ditempatkan di tempat yang ramai, yang bising. Banyak sekali pencetak lovebird konslet yang dari nol itu setelah kita pahami itu karena mereka menempatkan posisi jantannya itu di tempat-tempat yang ramai, misalkan di atas televisi. Ketika itu setiap hari televisinya itu kan dinyalakan dan kadang memang suaranya memang kadang ramai, atau di tempat-tempat yang biasa anak-anak itu lewat, misalkan di ruang tamu itu kan kadang-kadang anak-anak bermain ya, bermain, berlari-lari, berteriak-teriak, itu kadang-kadang ini membuat lovebird jantan kita itu emosinya naik. Setelah emosinya naik, ini akan membuat jantan kita itu mengeluarkan ngekek. Ketika dia mendengar bunyi-bunyi yang ramai, dia akan ngekek, dan semakin lama ngekek ini akan semakin menjadi dobelan atau semakin don, semakin gacor. Dia setelah keluar mendengar suara ramai, dia akan gacor. Atau bisa juga kita sering bawa bahan-bahan jantan kita itu ke lapangan atau ke gantangan. Kenapa master-master atau suhu-suhu konslet menganjurkan kita untuk sering membawa bahan jantan kita itu ke lapangan? Karena di lapangan itu suasananya ramai, suara-suara bising, suara burung yang banyak, yang saling saut menyaut, yang vector, ada suara murai, suara kacer, ijo, lovebird. Itu karena suara bising itu akhirnya lovebird jantan itu naik emosinya. Ketika emosinya naik, dia nanti akan mengeluarkan ngekek. Kenapa lovebird jantan kita itu dianjurkan untuk dibawa ke lapangan? Salah satunya adalah itu alasannya. Ada yang di atas televisi, dia jadi konslet. Ada yang di tempat-tempat ramai, dia jadi konslet. Bahkan ada yang dibawa ke tempat kerja. Ada yang dibawa ke tempat kerja, dia ditempatkan di sebelah mesin, akhirnya dia jadi konslet. Lama-lama dia jadi konslet. Ada yang diletakkan di kandang ternakan murai. Seperti kita ketahui bersama, di ternakan murai itu pasti suaranya pasti bising sekali ya. Suaranya pasti ramai sekali, kicauan burung murai itu pada tarung. Itu yang membuat birahinya itu akan naik dan mengoptimalkan keluarnya dobelan. Jangan lupa ketika kita letakkan di tempat yang ramai, usahakan dia itu nyaman, dia itu posisi sendiri, tidak melihat lovebird lain. Agar apa? Agar dia bisa mengeluarkan bakatnya. Ketika memang burung itu sudah nada kering, kita tinggal mengoptimalkan untuk menuju dobelan. Dengan berselangnya waktu, nanti lama-kelamaan burung ini akan jenuh sendiri. Dia akan jenuh, dia akan semakin jenuh mendengar suara yang bising seperti itu. Akhirnya dia akan mengeluarkan dobelan. Itu sudah banyak yang terjadi setelah kita pahami, banyak yang seperti itu. Mereka yang mencetak dari nol itu setelah kita telusuri itu seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalian yang sudah punya lovebird jantan yang sudah nadanya kering, itu kita optimalkan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan apa yang kita impikan mempunyai lovebird jantan konslet itu akan segera terkabul. Kiranya itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Jadi di sini kita hanya sharing-sharing bersama, kita berbagi pengalaman pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.